Informasi ibadah anak. Bagi keluarga dengan anak usia 1-10 tahun, dianjurkan untuk memakai liturgi ibadah anak online yang sudah tersedia. Pengantar ibadah keluarga. Era new normal juga disebut sebagai masa adaptasi kebiasaan baru. Masa di mana kita belajar mengubah beberapa laku hidup demi merawat kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik dengan orang lain adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang memerlukan adaptasi. Hidup baru dalam Kristus sesungguhnya juga merupakan sebuah proses adaptasi kebiasaan baru. Orang yang biasa hidup untuk dirinya sendiri diajak untuk lebih mempedulikan sesama. Kita yang sering menilai orang berdasarkan penampilannya yang elok dan perkataan yang manis, diajak untuk menyambut sesama sebagaimana kita menyambut Kristus dalam hidup kita. Bahkan kita diajak untuk menyambut orang-orang kecil, karena dengan itu kita sesungguhnya menyambut Allah sendiri. Mari kita hening sejenak. Mari bersama menyanyikan Dari Terbit Matahari yang akan kita nyanyikan 2 kali. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Dalam ibadah pada hari Minggu ini kita diajak untuk memandang Dia yang mengutus. Tidak selalu mudah untuk menemukan wajah Allah di balik sosok manusia. Hananya seorang nabi yang disenangi oleh penguasa dan rakyat karena nubuatnya yang menyenangkan, pada kenyataannya tidak membawa pesan Allah. Sedangkan Yeremia yang keras dan tegas dan kurang disenangi, justru dialah yang Allah pakai sebagai penyampai kebenaran. Satu hal yang pasti, wajah Allah dapat kita temukan dalam segala makhluk alam semesta ciptaannya. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 60, bait yang pertama, kedua, dan yang ketujuh, dengan judul Hai Makhluk Alam Semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarangan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Api berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hukum kasih dan berita anugerah. Ingatlah hukum kasih sebagaimana dinyatakan dalam Roma 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Allah mengajarkan kita kasih yang tidak diskriminatif. Mengasihi tidak boleh pandang bulu, tak boleh didasarkan pada favoritisme. Saya lebih mengasihi si A daripada si B, karena dia lebih baik pada saya. Namun kita sadar, kasih kita memang tidak sempurna. Karenanya, mari kita mengakuinya di hadapan Allah dalam doa penyesalan kita masing-masing. Mari masing-masing anggota keluarga menaikkan doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, mata kami sering hanya memandang apa yang ingin kami lihat.
Telinga kami sering hanya mendengar apa yang mau kami dengar. Hati dan pikiran kami kerap kali hanya mau menerima apa yang menyenangkan selera kami semata. Kami lupa bahwa semestinya kami memandang Engkau dan kebenaran yang ingin Kau nyatakan. Ampunilah kami kalau kami masih belum mampu menyambut hadir-Mu dalam diri sesama, khususnya dalam diri mereka yang kurang kami sukai. Dalam Kristus kami memohon, ampunilah kami. Amin. Kita meyakini Tuhan yang murah hati telah memberikan pengampunan bagi kita, sebagaimana firman-Nya dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur kepada Allah. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan yang ketiga dengan judul Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Allah. Ya Allah, karuniakanlah sabda-Mu yang kudus, yang mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memperlengkapi kami untuk setiap perbuatan baik, agar dalam diri sesama kami mampu memandang Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama hari ini dari Yeremia 28 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9.
Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Bacaan Injil hari ini dari Matius 10 ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara baik-baik dan sehat-sehat semua berkat perlindungan Tuhan. Sahabat terkasih, mengawali renungan pada hari Minggu ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama untuk dukungan doa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih atas studi yang selama ini saya jalani sejak tahun 2018. Puji syukur, saya telah menjalani ujian tesis pada hari Kamis yang lalu dan ujian berjalan dengan lancar. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan panjenengan sami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, seandainya suatu ketika ada seorang pendeta atau seorang pengkhotbah yang dengan yakin bernubuat wabah COVID-19 akan selesai dalam 1 bulan ke depan dalam nama Yesus. Bagaimana respon panjenengan? Apakah akan segera mengaminkannya? Atau di dalam hati saudara mengatakan, yang benar aja, bukannya pemerintah dan para dokter, para tenaga ahli mengatakan bahwa wabah ini masih akan berlangsung cukup lama? Atau seandainya ada seorang pendeta yang
menawarkan kepada saudara, Bapak Ibu datanglah kepada saya. Nanti saya akan tumpangkan tangan ke atas saudara. Dan saudara akan menjadi kebal terhadap virus corona. Apakah saudara akan datang ke rumah orang itu untuk mendapatkan penumpangan tangan kebal virus corona? Yang jelas saudara, sekitar 1 atau 2 bulan lalu di Kamerun ada seorang pendeta yang mengklaim bahwa ia bisa menyembuhkan penderita penyakit COVID-19 hanya dengan menumpangkan tangannya di atas orang yang menderita penyakit itu. Nama pendeta itu adalah Franklin DeVore. Nah, ini fotonya. Ini tampilan beritanya. Pendeta Franklin DeVore yang mengklaim bisa sembuhkan penderita virus corona. Ada banyak orang berbondong-bondong datang ke komunitas jemaatnya, yaitu Kingship International Ministries di Kamerun. Lalu apakah betul bahwa pendeta ini bisa menyembuhkan virus corona dengan menumpangkan tangannya? Realitasnya saudara, jauh panggang dari api. Karena yang terjadi kemudian adalah, nah inilah potongan berita yang sama. Tadi saya menghapus sebagian judulnya. Karena yang terjadi adalah pendeta DeVore yang bisa mengklaim bisa menyembuhkan penderita virus corona ternyata justru meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Portal berita kompas.com melansir berita dari Daily Mail bahwa pada Senin 19 Mei 2020 sang pendeta mengalami kesulitan bernapas dan kemudian harus mendapatkan pertolongan dokter. Tapi sayangnya pendeta DeVore tidak tertolong karena sekitar 10 menit sesudah mendapatkan penanganan, setelah dirawat, ia kemudian justru meninggal akibat COVID-19. Sahabat-sahabat terkasih, rasanya tidak salah kalau pendeta Franklin DeVore saya sebut sebagai Hananya masa kini. Menyebarkan berita yang kedengarannya baik dan menyenangkan hati orang yang mendengarkannya. Namun ternyata apa yang diberitakannya itu sesuatu yang tidak benar, alias nubuat palsu. Tapi saudara, kalau kita pikir-pikir, bukankah zaman sekarang orang memang seringkali lebih suka mendengarkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, sesuatu yang menenangkan pikirannya, sesuatu yang membuat hati berbunga-bunga, ketimbang mendengarkan apa yang benar namun keras, pahit, dan membuat kita harus berpikir keras, bahkan melakukan perubahan-perubahan yang sulit. Coba saja saudara lihat di media sosial misalnya. Kalau ada orang yang memposting sesuatu yang manis, yang menyenangkan, yang terdengar rohani, pasti komen-komen di bawahnya kemudian, amin, puji Tuhan, mantap, keren, dan lain-lain. Padahal belum tentu apa yang dituliskannya itu benar. Sebaliknya, kalau orang menuliskan sesuatu buah pemikiran atau perenungan yang keras, yang perlu dikunyah pelan-pelan dengan menggunakan nalar atau pemikiran kritis, banyak orang yang kemudian malah tidak suka atau menolak tulisan seperti itu. Padahal bisa jadi sesuatu yang keras itu justru benar. Nah saudara, itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia ketika ia harus berkonfrontasi dengan Nabi Hananya. Sebagai seorang nabi rakyat, Yeremia menyampaikan apa yang sungguh-sungguh Tuhan ingin sampaikan kepada rakyat Yehuda. Bahwa penindasan Raja Nebukadnezar dari Babilonia sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk mendidik dan memproses bangsa Yehuda sebagai konsekuensi dari cara hidup mereka yang tidak taat.
kepada ekspektasi atau pengharapan atau kehendak Tuhan. Di pihak lain, Hananya, seorang nabi istana atau nabi bait Allah, memberitakan apa yang memang kedengarannya menyenangkan, yang merdu di telinga para penguasa, para ulama, para pemimpin bangsa, yang juga menyenangkan hati rakyat yang pada saat itu dicekam ketakutan oleh penindasan bangsa Babel. Padahal apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang sekadar memenuhi selera pasar saja, bukan apa yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah bagi bangsa Yehuda. Sahabat-sahabat terkasih, tentu saja saya tidak hendak mengatakan bahwa perkataan-perkataan yang manis dan menyenangkan pasti keliru, atau perkataan-perkataan yang pahit dan keras itu pasti benar. Ada juga kok perkataan-perkataan manis yang menyenangkan yang juga benar, dan ada juga perkataan-perkataan yang keras tapi keliru. Oleh karena itu, saudara, saya mau mengajak kita semua, sebagaimana pepatah ungkapkan, jangan menilai buku dari sampulnya. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai orang dari penampilannya. Jangan menilai orang dari pakaian yang disandangnya. Mungkin orang yang bicara, orang yang gagah, orang yang tampan, orang yang menarik hati, mungkin pakaiannya kelihatan religius, menggunakan jubah, menggunakan toga, memakai stola. Jangan menilai orang dari penampilannya. Bukankah perkataan seseorang seperti Nabi Hananya dinilai dari apakah perkataan itu mencerminkan siapa yang mengutusnya? Oleh karena itu, karena kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya, saya mau mengajak saudara, mari kita membuka hati dan batin kita seluas-luasnya untuk menyambut siapapun yang berbicara kepada kita. Jangan terburu-buru menilai apakah seseorang ini pasti baik atau dia pasti buruk. Bukalah hati dan batin kita seluas-luasnya untuk menerima siapapun yang berbicara kepada kita, baik melalui lisan maupun tulisan. Namun milikilah pikiran yang kritis untuk menilai apakah yang dikatakan atau dituliskan orang itu menunjukkan bahwa ia diutus oleh Allah, ataukah apa yang dikatakannya itu hanya datang dari kehendaknya sendiri saja. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kisah konfrontasi antara Yeremia dengan Nabi Hananya, ada sesuatu yang menarik hati saya. Yeremia tahu persis bahwa apa yang dikatakan oleh Hananya itu adalah nubuat palsu, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi toh Yeremia tetap menyambut Hananya dengan baik. Yeremia tahu bahwa nubuat yang Hananya sampaikan adalah nubuat palsu. Namun ia tidak menghadapi lawannya itu dengan frontal, dengan konfrontasi, melainkan dengan tenang dan dengan sabar. Yeremia merespons, menjawab Hananya dengan tegas, namun juga tetap dengan sabar. Yeremia memahami bahwa bagaimanapun ia perlu menyambut dan memperlakukan seorang nabi yang bekerja bagi rakyat dengan sikap hospitalitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, hospitalitas atau penyambutan yang baik dari kita kepada sesama manusia, itulah sesuatu yang diharapkan oleh Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hospitalitas kita kepada orang lain sesungguhnya merupakan juga wujud hospitalitas kepada Allah. Ketika kita menyambut orang dengan baik, maka sesungguhnya kita juga menyambut Allah
dengan baik. Yesus mengatakan demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sahabat-sahabat terkasih, Allah bisa berbicara kepada kita melalui siapa saja. Allah bisa berbicara melalui pendeta, melalui penginjil, melalui penatua, atau melalui diaken. Tapi bukan hanya melalui orang-orang berjabatan gerejawi ini saja. Allah juga bisa mengutus seorang guru, seorang dokter, seorang polisi, seorang tentara, seorang buruh, atau bahkan seorang ibu rumah tangga untuk menyampaikan kehendak Allah. Bahkan Allah dapat mengutus pengemis, gelandangan, waria, pelacur, bahkan seorang anak kecil yang seringkali tidak dianggap untuk menyampaikan kebenarannya. Sekali lagi, jangan melihat apa, siapa, dan bagaimana orang yang berbicara itu, karena penampilan bisa menipu kita. Tapi lihatlah dia yang mengutus, pandanglah dia yang mengutus. Sambutlah sesama manusia dengan tangan dan dengan hati yang terbuka, dengan sepenuh hospitalitas yang merengkuh semua manusia. Sambutlah sesamamu layaknya saudara menyambut seorang rasul, seorang nabi, bahkan menyambut Kristus sendiri. Karena Kristus berkata, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Mari menyambut siapapun yang berbicara kepada kita dengan respek, dengan hormat, karena kita memandang dia yang mengutus sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sharing keluarga. Mari kita masing-masing anggota keluarga secara bergiliran menyampaikan refleksi atau kesan pribadinya atas firman Tuhan yang telah dibaca dan khotbah yang telah disampaikan oleh pendeta.
Sebagai ungkapan keyakinan dan pengakuan iman kita, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Mari mengaturkan persembahan syukur kita sembari mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita menghimpun persembahan kita ke dalam amplop ini dan menyanyikan juga nyanyian persembahan kita, Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa bersama. Apa yang ada pada kami, banyak ataupun sedikit, adalah berkat-Mu, ya Allah. Kami bersyukur atasnya, dan syukur itu kami wujudkan melalui persembahan. Kiranya Engkau memberkati gereja-Mu yang menggunakannya untuk pelayanan kasih bagi sesama. Berkatilah keluarga, gereja, dan bangsa kami yang masih bergumul di tengah pandemi ini. Jadikan kami bagian dari misi Allah untuk merawat kehidupan, walau di bawah bayang-bayang kematian. Mereka yang sakit kiranya Engkau sembuhkan. Mereka yang menolong orang yang sakit kiranya Engkau kuatkan. Mereka yang berjeri lelah demi berlangsungnya kehidupan, kiranya Engkau berikan hasil yang sepadan. Di dalam tangan-Mu yang selalu merengkuh,
kami pasrahkan kehidupan. Doa kami ini kami akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari bersama menyanyikan Ing Jagat Kang Peteng. Ing jagat kang peteng krono dosa, kathah tiyang kang gresula. Karana panandang saya gresah, miwasana ing manah. Sumangga Gusti ngagem kawula, mrengetno para kanca. Sangkut makanya melawan kodam, dados seberkah turap yang kathah. Angundangno sirah mate Gusti, kanthi setya nglampahi. Margine luwes saking sangsara, temasang raharja. Sumangga Gusti ngagem kawula, mrengetno para kanca. Sambut makanya melawan kodam, dados seberkah
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.